Sabda TV. Ada beberapa masalah, ikhwan fillah. Masalah yang akan kita bahas. Yang pertama, hal tahsul fadilatu siwak bi ghairil 'ud? Apakah kita akan mendapatkan keutamaan siwak, bersiwak dengan tidak menggunakan ud? Ud itu kayu siwak, ya. Biasanya kalau kita ke Madinah atau ke Mekah sering dapat, ya. Apakah kita mendapatkan keutamaan siwak dengan tanpa kayu itu? Ya. Fihi khilaf. Dalam masalahnya ada perbedaan pendapat di antara ulama. Di antara ulama yang mengatakan innahu la yahsulu fadlu siwak illa idza tasawwaqa bil miswak. Jadi di antara ulama yang mengatakan tidak mendapatkan keutamaan bersiwak kecuali dengan alat itu. Di antara ulama yang ada yang berkata bal yahsulu lahu minas sunnah biqadri ma hasala minal inqa. Di antara ulama mengatakan dapat keutamaan sunnahnya, ya, sesuai dengan kebersihan yang kita lakukan setelah kita membersihkan gigi kita dengan alat apapun. Kata Syekh Utsaimin, yumkin an yudrika sunnata idza tasawwaqa bi usbu'ihi aw khirqah. Lihat. Bisa seseorang mendapatkan keutamaan bersiwak, mendapatkan sunnahnya walaupun dengan jari atau dengan kain atau kertas, ya. Wa hadza aqrabu ila shawab, dan ini mendekati kepada kebenaran. Ini mendekati kepada kebenaran. Ya, artinya apa? Orang melakukan siwakan walaupun tidak dengan apa? Dengan ud, dia mendapatkan pahala dari siwakan. Ini yang lebih tepat dan lebih mendekati kepada kebenaran. Kasus ini Anda ingat gini, Ikhwan. Dulu waktu Anda umur sekitar 19 tahunan, ya, lulus SMA. Sekarang 45, udah berapa tahun tuh? Banyak. Anda habis SMA ke pesantren, salah satu pesantren. Ada salah satu syekh dari Afrika, ya, lulusan Jamiah Islamiyah, Fakultas Hadis. Anda ingat namanya Abu Afra. Nah, dia ngajar di pesantren kita waktu itu. Kemudian di dapur dia bilang, ya Kurnai di antas sa'idil aiman, kamu tangan kanan saya, ayo. Kadang makan sama dia. Anda makan pakai piring, makan begini. Pakai apa? Tangan biasa. Anda meyakini bahwa sunnahnya pakai apa? Tangan. Sahih? Nah, Syekh Ana pakai sendok makan, pakai sendok. Saya bilang, karena waktu itu masih jahil, ya kan? Syekh, kamu tidak sesuai sunnah. Iya, tidak sesuai sunnah. Kenapa? Pakai sendok, pakai tangan. Ya tidak. Syekhnya bilang ke saya, lihat tangan kamu. Lihat tangan kamu. Stop. Lagi makan ini stop. Taib. Itu pakai tangan. Iya. Taib. Berapa jari antum? Saya bilang segini, 5 jari. Ya kan? Taib. Sunnahnya berapa jari? Kalau pakai jari 3. Terus dia bilang, anak pakai sendok berapa jari? Pakai sendok berapa jari? 3 jari. Dia bilang, Syekh Albani rahimahullah, cuman belum ngecek berkatanya di mana. Syekh Albani rahimahullah itu mengatakan, tak makan pakai sendok dengan 3 jari seperti ini, aqrabila sunnah, mendekati ke sunnah. Ya. Jadi orang yang mengatakan makan pakai sendok tidak sesuai sunnah, enggak benar. Ya. Yang sesuai sunnah itu 3 jari kan. Nah, pakai sendok 3 jari seperti ini. Taib.
Iya kan? Dan ini kata ulama. Nah, dan ini di antara kita banyak yang enggak paham. Mesti pakai 3 jari tangan. Gimana kalau pakai sayur, akhi? Pakai sayur, ya kan? Enggak dapat. Ya kan? Nah, itu. Jadi pakai sendok, kalau 3 jari lebih dekat ke mana? Ke sunnah. Kan gitu. Kalau misalkan makan pakai tangan, semua pakai tangan, kan nggak ada yang pakai kaki. Ya tidak. Nah, ini kadang kita ketika memahami Islam harus kita perhatikan hadisnya betul-betul. Bagaimana perkataan Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oleh karena itu, ikhwati fillah, belajar hadis itu penting. Makanya Anda senang belajar hadis satu-satunya dijelaskan, satu lafadznya, maknanya, supaya kita tidak salah memahami hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nyangkanya sudah sunnah, padahal belum sunnah. Misalkan ada contoh yang lain. Kata Syekh Albani, ada orang mengamalkan sunnah tapi tidak sesuai sunnah. Mengamalkan sunnah tapi tidak sesuai sunnah. Nah, itu terjadi beberapa hal. Di antaranya adalah sunnah sutra. Sunnah pakai sutra. Ya kan? Pakai sutra sunnah. Ada ulama mengatakan wajib. Ada orang mengatakan ini sunnah sutra, tapi ternyata ketika prakteknya tidak sesuai sunnah. Gimana prakteknya nggak sesuai sunnah? Dia tempelkan kepalanya di sutra. Ini sunnah tapi nggak sesuai sunnah. Ya, karena apa? Karena sunnahnya antara sutra dengan kepala seseorang yang sujud sebatas apa? Anak kambing. Kalau misalkan ini sutra, antum sujudnya di sini baru sesuai sunnah. Tapi kalau antum sujudnya mentok di sutra, nggak sesuai sunnah. Kan seperti itu. Nah, hal-hal yang ini yang harus kita pahami. Nah, kita kembali ke masalah apa? Masalah siwak. Jadi kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, apakah bersiwak dengan tidak menggunakan ud ya, mendapatkan keutamaan bersiwak, pahala sunnah? Jawabannya adalah yang aqrab ila sunnah, yang mendekati ke sunnah dapat. Kalau tidak ada alatnya, bisa dengan jari, bisa dengan apa? Bisa dengan kain, dengan sikat gigi dan seterusnya. Nah,